Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat malam semuanya. Yang saya hormati Ibu Silpa Dwi sebagai dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kesehatan Anak dan juga teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Alipia Diandra. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3 dan juga beberapa teman-teman saya yang akan memaparkan materi. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan hasil diskusi mengenai sistem pencernaan pada anak, khususnya pada esofagus dan juga pada lambung. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada para pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, next. Dari mulai pengertian, esofagus adalah kerongkongan saluran panjang yang menghubungkan tenggorokan dan lambung. Lambung adalah organ berongga dan berotot yang berfungsi untuk mencerna makanan dan minuman dalam sistem pencernaan manusia. Di sini ada gambar anatomi. Next. Teori esofagus. Esofagus yang secara historis juga disebut esofagus adalah organ berbentuk tabung memanjang dari sistem pencernaan yang menghubungkan faring ke lambung. Esofagus adalah organ yang dilalui makanan untuk mencapai lambung guna dicerna lebih lanjut. Esofagus dibagi menjadi 3 segmen anatomi. Pertama, segmen serviks dimulai di cricopharyngeus dan berakhir di takik supratenal. Segmen ini terletak tepat di belakang trakea yang terhubung melalui jaringan ikat longgar. Yang kedua, ductus thorax dapat ditemukan di sisi kiri yang vertebra cervix ke-6, selubung, karotis, dan kutub bawah kelenjar tiroid. Latelar dapat ditemukan ke esofagus segmen toraks terletak di antara kolom vertebral dan trakea di mediastinum superior, memanjang dari takik supratenal ke diafragma. Yang ketiga, segmen terakhir, segmen abdomen berjalan dari diafragma ke diafragma pada tingkat vertebra toraks ke-10 dan masuk kardia lambung pada tingkat vertebra thorax ke-11. Teori lambung. Lambung adalah salah satu organ yang ada di tubuh manusia. Lambung terletak pada rongga sebelah kiri tubuh manusia. Lambung terhubung dengan 2 saluran pada setiap ujungnya. Ujung atas dari lambung juga terhubung pada esofagus atau kerongkongan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada struktur lambung. 1. Kardia. Kardia merupakan bagian lambung paling atas yang berhubungan langsung dengan esofagus. Kardia menerima makanan yang sudah dihaluskan dalam mulut dan disalurkan melalui kerongkongan sebelum masuk ke bagian tengah lambung. Di ujung kardia terdapat sfinkter kardiak, yaitu otot menyerupai cincin yang menghalangi asam lambung naik ke kerongkongan. 2. Fundus. Fundus adalah tempat yang dilewati makanan setelah kardiak. Bagian ini berbentuk melengkung, berada di bagian atas lambung dan tepat di bawah diafragma. Di dalam fundus, makanan mulai dicerna dan dicampurkan dengan enzim. Next. 3. Badan lambung. Fungsi lambung dalam sistem pencernaan paling penting terjadi pada badan lambung. Bagian ini merupakan tempat pencernaan makanan, pencampuran dengan enzim, hingga proses perubahan makanan menjadi bagian-bagian kecil yang disebut kimus atau bubur halus. 4. Antrum. Antrum adalah bagian bawah lambung yang berbentuk melengkung sehingga memungkinkannya menampung kimus sebelum dikirimkan ke usus halus. Next.
Di sini ada masalahnya esofagis pada anak. Esofagus baret pada anak-anak akibat reflux gastroesofageal kronis. Secara luas diakui bahwa esofagus baret pada orang dewasa merupakan kondisi yang didapat akibat reflux gastroesofageal yang berkepanjangan. Esofagus baret jarang terjadi pada anak-anak, meskipun reflux gastroesofageal umum terjadi pada kelompok usia anak-anak ketika esofagus berlapis kolom hadir pada anak-anak. Hal itu sering dianggap sebagai anomali kongenital daripada sebagai konsekuensi dari reflux gastroesofageal kronis. Di sini ada beberapa gejala yang menunjukkan anak-anak yang memiliki masalah refleks gastroesophageal dan esofagitis. 1. Terjadinya muntah. 2. Nyeri perut odinofagia. 3. Disfagia. 4. Nyeri ulu hati. Semua anak memiliki riwayat regurgitasi berlebihan selama masa bayi. Next. Lalu di sini ada masalah lambung pada anak. Pemahaman kasus langka sumbatan lambung pada anak berusia 7 tahun. Kelenjar Brunner yang terdapat di dalam usus halus bisa menjadi masalah jika terlalu banyak berkembang. Ini adalah kondisi langka, namun bisa menyebabkan masalah seperti sumbatan pada saluran pencernaan anak-anak. Meskipun biasanya tidak menimbulkan gejala, terkadang dapat menyebabkan perdarahan atau masalah lain. Karena jarang terjadi pada anak-anak, seringkali sulit mendiagnosisnya dengan benar. Next. Lalu di sini ada pengobatannya. Perawatannya bervariasi tergantung pada kondisinya. Perawatan tersebut dapat meliputi antasida, penghambat pompa proton, dan penghambat reseptor histamin atau H2 untuk mengurangi asam lambung. Lalu ada dilatasi endoskopi untuk membuka kerongkongan yang menyempit atau mengendurkan otot sphincter. Lalu ada suntikan toksin botulinum atau botox untuk menghentikan sementara kejang esofagus atau mengendurkan otot sphincter. Lalu di sini ada operasi esofagektomi untuk mengangkat sebagian atau seluruh esofagus yang sakit. Lalu ada operasi anti-reflux, laparoskopi, fundoplikasi Nissen untuk mengobati GERD atau hernia hiatus dengan memperkuat sphincter esofagus bagian bawah. Lalu ada myotomi Heller dan myotomi endoskopi peroral atau POM mengobati akalesia dan kejang esofagus. Next. Lalu di sini akan dilanjutkan lagi oleh pemateri selanjutnya, yaitu Intan. Baik, di sini ada kasus. Berikut sebuah kasus pada bocah laki-laki. Seorang bocah laki-laki berusia 7 tahun dirawat di rumah sakit karena muntah berulang yang semakin parah selama 5 bulan. Muntah ini terjadi sejak dia berusia 3 tahun. Awalnya hanya sekali atau 2 kali seminggu, tapi semakin sering terjadi, terutama di malam hari. Muntah tersebut mengandung minuman atau makanan yang dikonsumsinya sebelumnya. Selain itu, dia mengalami ketidaknyamanan perut, lambung, dan cepat kenyang sejak usia 3 tahun. Meskipun telah diberi beberapa obat, kondisinya tidak membaik. Baik, sekian presentasi dari saya. Baik, terima kasih kepada para pemateri. Yang sudah memberikan pemaparan materi. Mohon maaf. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.